Halo guys, kembali lagi di channel ini. Saat ini saya akan memasang instalasi listrik pada sebuah rumah tinggal, dan saya ingin berbagi pengetahuan saya kepada teman-teman agar kiranya harapan saya bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian. Oke guys, jadi untuk pemasangan instalasi listrik di dalam beton, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggali beton untuk titik-titik yang ada. Itu seperti yang di sana, itu yang close-nya ada di bagian bawah. Nah, jadi itu adalah langkah pertama, yaitu menggali beton-beton khususnya pada titik-titik yang akan kita pasangkan saklar atau stop kontak. Oke, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu pemasangan jalur pipa instalasi listriknya. Nah, seperti ini. Oke, jadi saran saya dalam pemasangan pipa instalasi seharusnya pasanglah pada tempat-tempat yang strategis. Maksudnya agar supaya dapat memudahkan teman-teman dalam pemasangan instalasinya, atau jika kedepannya ada perbaikan, pipa-pipanya mudah untuk dijangkau. Jangan taruh di tempat-tempat yang sempit. Mungkin kalau seperti ini belum ada plafonnya, kita masih bisa menjangkaunya dengan tangga. Tapi seandainya ke depan rumah yang teman-teman pasangkan instalasi listriknya sudah tertutup semua, itulah kendalanya nantinya kalau seandainya pemasangan pipanya tidak pada tempat-tempat yang strategis. Jadi biasanya pemasangan pipa paling umum yang saya dapatkan atau biasa juga yang saya lakukan, menaruh untuk pipa utamanya pada bagian senter bangunan atau bagian tengah bangunan yang dipasangkan instalasi listriknya. Nah, seperti ini. Yang ini dari posisi dari meter turun ke MCB box, terus ke sana, baru nanti bercabang-cabang sesuai titik-titik yang ada. Oke, jadi itu untuk langkah yang ketiga, yaitu pemasangan pipa instalasi listrik. Maksud saya langkah yang kedua ya, setelah penggalian beton baru pemasangan pipa instalasi listrik. Nah, setelah pipanya terpasang seperti ini, langkah selanjutnya ialah mengisi kabel instalasi di dalam pipa yang sudah kita pasang jalur-jalur instalasinya. Nah, perlu diketahui dalam instalasi listrik, pemasangan kabel itu seharusnya kalau menurut PUIL harus yang berstandar, minimal SNI ya. Nah, untuk ukurannya biasanya untuk rumah tinggal, untuk kabel yang dipasang pada lampu atau saklar-saklar itu standarnya diameter 1,5 mm. Oke, sekali lagi untuk kabel yang akan dipasang pada lampu-lampu ukurannya 1,5 mm. Dan untuk pemasangan pada stop kontak harus dipakai kabel yang berukuran 2,5 mm. Itu menurut PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik.
Oke, itu untuk ukuran kabel. Selanjutnya, untuk warna kabel juga perlu diketahui. Menurut PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik, warna kabel untuk fasa yaitu merah, kuning, dan hitam. Itu biasa kalau untuk 3 fasa ya. Fasa R merah, fasa S kuning, dan fasa T hitam. Kemudian untuk netral atau nol, warnanya biru. Jadi perlu diperhatikan dua hal tadi yang saya bilang. Untuk ukuran kabelnya, sekali lagi untuk lampu dan saklar-saklar yaitu 1,5 mm, dan untuk stop kontak itu ukurannya 2,5 mm. Oke, cukup jelas ya. Oke, saat ini kita akan memulai, atau saya akan mulai menjelaskan mulai dari meteran. Oh ya, sebelum lanjut, jadi pada instalasi saya ini saya akan memasang 4 grup atau nantinya akan memakai 4 MCB. Jadi jika ada teman-teman yang belum mengerti maksudnya 4 grup itu apa, jadi bisa teman-teman searching atau browsing apa pengertiannya untuk pemasangan 4 grup. Jadi simpelnya 4 grup itu adalah untuk pembagian instalasinya. Jadi saya bikin 4 grup, 2 grup untuk stop kontak dan 2 grup untuk lampu. Oke, sedikit saya akan jelaskan untuk grup yang pertama. Jadi ini kan ada ruang sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk sebelah kanan itu adalah grup 1 stop kontak dan grup 3 untuk lampu. Oke. Jadi untuk ruang sebelah kanan adalah grup 1 dan grup 3. Kemudian yang ruang sebelah kiri adalah grup 2 untuk stop kontak dan grup 4 untuk lampu. Oke, jadi tujuan pemasangan 4 grup yaitu agar supaya kemudian hari misalnya ada terjadi gangguan sehingga mengakibatkan hubung singkat. Jadi untuk menghindari ruangannya gelap semua, maka itulah tujuan yang pertama, yaitu agar supaya ketika ada gangguan ruangannya tidak gelap semuanya, atau bisa dikatakan masih ada sisi atau tempat yang masih ada arus listriknya. Oke, itu tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua itu akan lebih memudahkan kita apabila akan memperbaiki jalur yang hubung singkat. Jadi misalnya saya contohkan, misalnya di ruangan ini dia hubung singkat di ruangan ini, dan untuk mencarinya kita tinggal lihat pada MCB. Kita akan lihat MCB berapa yang trip atau MCB berapa yang jeglek atau jatuh. Di situ kita akan bisa lihat, oh yang jatuh adalah MCB yang pertama. Berarti kita hanya fokus mencari kerusakannya pada grup 1. Tidak perlu kita mencari di grup 2, grup 3, atau grup 4. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Itu alasan saya mengapa dalam instalasi atau pemasangan instalasi listrik memakai minimal 2 grup. Seharusnya lebih baik, saran saya, kemudian hari teman-teman ingin memasang instalasi harus memasang minimal 2 grup. Oke.
Ya, jadi saya akan jelaskan mulai dari arus listrik yang dari PLN. Oke teman-teman, jadi untuk pipa yang paling ujung sana yang tersambung dengan box, bukan yang di TEDOS ya, yang paling ujung sana. Oke, itu adalah jaringan yang menuju atau jalur yang menuju meteran listrik. Jadi dari meteran itu sudah pasti 2 kabel ya, dia masuk ke kotak sambung yang 4 lubang ini. Nah, seharusnya sebenarnya yang pipa yang keluar ini akan saya sambungkan ke sana, tapi ada perubahan rencana, makanya itu saya standby-kan. Mungkin di kemudian hari itu akan diperlukan. Nah, jadi dari meteran listrik itu ada 2 kabel menuju ke MCB group. Nah, jadi di sini itu yang ada kabel-kabelnya itu ada atau tempat MCB groupnya. Jadi untuk pipa yang sebelah kiri ini atau yang sebelah ini adalah jalur untuk stop kontak atau untuk grup 1 dan grup 2. Dan pipa yang ini, nah, yang pipa yang ini untuk grup 3 dan grup 4. Oke, saya mulai jelaskan dari grup 1 2 dulu ya, atau langsung saja supaya satu arah nanti kita akan ke sana sampai di bagian belakang. Oke, jadi dari pipa sana, dari jalur ke meteran listrik itu ada 2 kabel. Ada 2 kabel di dalam pipanya. Nah, jadi di dalam pipa ini ada 2 kabel masuk ke sini dan turun ke MCB group. Jadi yang ke bawah sini ada, ingat ya, ada fasa 0 untuk ke meter atau dari meter ke MCB group, kemudian fasa untuk grup 1, fasa untuk grup 2, dan netral untuk ke jalur stop kontaknya. Jadi di dalam sini ada fasa dari meteran, 0 atau netral dari meteran, kemudian 2 kawat fasa, 2 kabel fasa untuk grup 1 dan grup 2, dan netral untuk ke instalasi atau untuk ke stop kontak. Jadi ada 5 kabel. Di dalam sini ada 5 kabel. Oke. Jadi 2 dari meteran, 3 menuju ke instalasi. Berarti di dalam pipa sini ada 3 kabel. 2 kabel fasa dan 1 kabel 0. Jadi 2 warna merah dan 1 warna biru. Mari kita lihat. Oke. 2 kabel merah dan 1 kabel biru. Sekali lagi, jadi di dalam kabel sini ada 3 kabel, yaitu 2 kabel fasa untuk grup 1 dan grup 2 serta 1 kabel 0. Oke, sampai di sini. Karena yang kesini, jalur yang kesini ada stop kontaknya. Nah, itu yang di ujung sana yang dia turun ke bawah. Jadi untuk, karena di sebelah kiri adalah grup 2, jadi grup 2 kita sambungkan 1 ke mode yang akan tersambung ke stop kontak sana,
serta yang grup 2 untuk lanjutan ke ruangan lainnya. Oke, jadi 3 kabel di sini. Jadi untuk kalau pemasangan terpisah begini, artinya jalur untuk stop kontak sendiri serta jalur untuk penerangan atau untuk lampu sendiri tidak terlalu susah ya teman-teman, karena yang kita tahu dalam pemasangan stop kontak sudah pasti kabel yang terhubung adalah minimal 2 kalau tidak pakai arde. Tapi untuk instalasi kali ini saya menggunakan arde, jadi seharusnya ada 3 kabel. Nah, jadi berarti di dalam pipa ini menuju ke stop kontak sana, karena sana adalah rangkaian terakhir, tidak ada rangkaian lanjutan, maksudnya tidak akan memiliki percabangan lagi. Makanya di sini hanya 3 kabel saja. Oke, jadi fasa, nol, dan arde. Tapi di sini saya baru memasang 2, baru fasa dengan netral. Nantinya saya akan menambah 1 lagi. Oke, jadi di sini ada 3 fasa netral. Berarti untuk terus ke sana lagi tetap sama ya, 3, karena di ujung sana masih ada untuk yang ke grup 2 dan masih ada yang ke grup 1. Jadi di sini ada 3 kabel. Oke, teman-teman bisa lihat merah 2. Karena ada arde ya, jadi ardenya saya tidak pasang melalui meteran karena banyak pengalaman kalau untuk meteran pulsa, jikalau menyambungkan arde ke meteran biasanya meter tersebut sering gangguan. Makanya untuk ardenya saya akan pasang di luar meter, jadi arde langsung ke belakang sana. Nah, makanya di sini jadi 4 kabel. 2 kabel fasa untuk grup 1 dan grup 2, 1 kabel 0 dan 1 kabel arde. Oke, jadi di sini ada 4 ya. Kecuali yang dari meter hanya 3 saja. Saya tidak pakai kabel ardenya ke sana. Oke. Ya, sebelum lanjut ke sana saya beralih ke jalur 2 dan 4 atau jalur untuk lampu, agar supaya kita nanti 1 kali jalan ke sana daripada nanti akan bolak-balik lagi. Oke, jadi pada pipa ini yang menuju ke jalur lampu atau jalur untuk grup 2 dan grup 4, berarti di dalam sini ada fasa untuk grup 2, fasa untuk grup 4, serta netral. Berarti dari sini ada 3 kabel. Oke, kita lihat. Ya kan, ada 3 kabel. Oke. Kemudian yang di pipa ini berarti ada 3 kabel juga ya. Nah, tapi karena yang ke sana ada lampu untuk ke teras depan, makanya di sini ada 1 kabel lagi menuju ke lampu. Berarti untuk di dalam pipa ini ada fasa grup 2, fasa grup 4, netral atau 0, dan fasa untuk ke lampu. Berarti ada 3 kabel merah ya, 3 kabel merah dan 1 kabel biru. Terus untuk yang dari T2 ini
menuju ke ini jalur pipa ini, rencananya akan dipasang di situ ada 2 close. Di sini akan dipasang 2 saklar seri. Berarti normalnya ada 4 lampu yang akan difungsikan oleh 2 saklar ini. Karena kalau 1 saklar seri kan dia melayani 2 lampu. Berarti kalau ada 2 saklar seri, dia melayani 4 lampu. Jadi yang pertama, untuk melayani lampu ini, lampu ruangan tamu ini, kemudian yang kedua untuk melayani lampu di teras depan. Dan untuk 1 saklar serinya lagi, 2 lampunya atau di sini ruangan ini rencananya akan dipasang downlight ya. Jadi downlightnya biasanya dipasang di tiap-tiap sudutnya. Jadi di dalam ruangan ini akan dipasang 5 lampu. Oke. Makanya di sini dipasang 2 saklar seri. Jadi yang saklar seri yang satunya lagi, satu untuk menyalakan 2 lampu sekaligus, dan satunya lagi untuk menyalakan 2 lampu sekaligus yang sudut sana dan sudut sini. Tapi untuk saat ini karena pekerjaannya bertahap, ini hanya atau sementara akan difungsikan dulu untuk lampu utamanya serta lampu terasnya. Oke, jadi kabel yang harus masuk ke sini seharusnya, kita hitung ya, fasa untuk ke saklar, fasa in atau fasa masuk untuk ke saklar, kemudian fasa keluar untuk ke lampu utama ruangan ini, kemudian lampu ketiga, lampu ke teras, fasa yang keluar untuk 2 lampu sudut ini dan sudut ini, dan fasa yang keluar untuk sudut ini dan sudut ini. Jadi seharusnya yang masuk ke dalam pipa ini ada 5 kabel fasa. Karena perlu diingat, kalau untuk saklar itu tidak ada kabel 0. Sekali lagi, sambungan untuk ke saklar itu tidak ada kabel 0. Jadi untuk ke sini karena hanya pakai 2 saklar seri, tidak ada stop kontak di sini, makanya hanya kabel fasa semua dengan jumlah kabel 5. Jadi di dalam sini ada 5 kabel. Oke, saya sudah jelaskan tadi 5 kabelnya itu kemana-mana. Yang pasti satunya dari sumber dan 4-nya untuk ke lampu masing-masing. Tapi di sini masih dipakai untuk lampu utama ruangan ini saja dulu. Untuk 4 lampu di sudut-sudut belum akan dipasang. Jadi baru fasa masuk, fasa keluar untuk lampu utama ini, dan fasa keluar untuk lampu teras. Jadi ada 3 kabel. Ini 3 kabel. Oke. Ini grup sebelah kanan ini grup 3 ya. Jadi grup 3 kita sambungkan ke sini, dan ini dari sumber grup 3 yang dari sumber dari MCB kita sambungkan ke yang menuju saklar dan yang menuju ke instalasi selanjutnya. Sementara yang untuk grup 4 di sini saya tidak potong ya. Saya lanjutkan ini sampai di sini. Oke. Jadi di sini sudah jelas ya. Kemudian yang menuju ke sana, berarti di dalam pipa ini ada fasa, ada netral dari sumber, fasa grup 1, fasa grup 2 dan fasa grup 4, serta netral
atau 0 dan fasa keluar yang menuju ke lampu sana nantinya. Oke. Jadi di sini ada 3 kabel merah dan 1 kabel biru. Ya, 3 kabel merah dan 1 kabel biru. Oke, kita lanjut ke sini. Ya, jadi untuk biru yang ada kabel biru itu disambungkan semua ya, karena itu untuk kabel netralnya. Sekalipun dia bercabang-cabang, dia terhubung semua sekaligus. Oke, jadi untuk ke pipa ini mudah saja ya, karena ke lampu itu hanya ada fasa dan 0. Jadi dalam sini hanya 2 kabel, merah dan biru. Oke, yang merah dari lampu sana langsung saya sambungkan dari sini. Jadi di sini tidak saya putus. Ini kabelnya ini. Dia langsung ke sini. Ya, kita sambung dengan saklar. Oke, yang sini sudah. Sekarang yang ke sini. Ini akan menuju ke kamar depan. Oke, berarti di sini hanya ada satu kabel fasa dan 1 kabel 0. Oke, kita lihat ya, khusus untuk kamar 1 dan kamar 2, stop kontaknya saya gabung dengan instalasi khusus untuk lampunya, agar supaya tidak terlalu buang-buang kabel, tidak terlalu pemborosan kabel. Karena pikir saya biasanya beban yang dipasang untuk kamar itu paling tinggi televisi, kalaupun ada televisi di dalam kamar. Selebihnya paling hanya charge untuk HP dan untuk daya-daya yang ukuran kecil. Jadi menurut saya tidak masalah dihubungkan langsung bersama dengan jalur khusus untuk lampu. Jadi di sini hanya ada fasa dan 0. Seharusnya juga dengan ardo ya. Nah, oke. Jadi dari TEDOS ini keluar 2 kabel fasa dan netral. Nah, ini karena di sini adalah rangkaian akhirnya. Jadi saya tidak putus kabel fasanya, saya langsung turunkan ke TEDOS yang di bawah sana. Jadi situ ada 2 TEDOS, yang satu untuk fasa, yang satu untuk saklar tunggal dan yang satu untuk stop kontak. Oke. Jadi fasa masuk. Nah, jadi yang ke pipa sini adalah fasa masuk dan fasa keluar untuk lampu ini. Ditambah dengan 0 untuk stop kontak. Jadi di sini ada 3 kabel. Oke, jadi fasa 0 untuk stop kontak. Untuk ke saklar biasanya dijumper saja dari stop kontak. Jadi tidak perlu ditambah 1 kabel di sini ya. Langsung dijumper dari stop kontak untuk ke saklar. Jadi saklarnya ambil strom atau ambil fasa dari stop kontak. Oke. Nah, terus untuk ke lampu simpel saja, hanya terdapat 2 kabel.
itu kabel fasa dan kabel netral. Oke. Bagian sini sudah selesai, kita akan beralih ke bagian sana. Inilah rumitnya kalau rangkanya menggunakan baja ringan, karena ruang geraknya sempit. Coba kalau teman-teman bandingkan dengan menggunakan kayu, pasti ruangannya lebih luas ya, untuk ruang gerak kita lebih nyaman, tidak susah. Kalau ini untuk jalan ke tengah ini saja sangat sempit. Oke, kita akan ke sana teman-teman. Ya, di sini ada percabangan karena di sana akan saya pasang stop kontak, dan ke sana ada stop kontak di bawahnya lagi, terus sampai di belakang sana. Jadi untuk jalur satu putusnya sampai sini. Ini khusus stop kontak ya. Oke. Jadi tidak susah kalau untuk pemasangan kabel pada stop kontak, karena jelasnya hanya minimal 2 kalau tidak pakai arde. Kalau pakai arde berarti ada 3. Jadi ada 3 kabel ya, itu untuk stop kontak. Jadi gampang sebenarnya kalau untuk dipisahkan begini. Kalau disatukan dengan jalur instalasi, nah biasanya yang masih awam atau yang masih baru belajar perlu gambar untuk patokannya. Tapi bagi teman-teman yang sudah biasa atau sudah punya pengalaman banyak dalam pemasangan instalasi, walaupun tidak perlu gambar, sudah bisa tahu kabel yang ke pipa-pipa jumlahnya berapa. Gambar hanya diperlukan pada waktu penentuan titik-titiknya saja. Nah, setelah itu biasanya yang sudah senior atau yang sudah ahli tidak memerlukan gambar lagi, teman-teman. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, di dalam ini ada isi 2 kabel fasa untuk grup 1 dan grup 2, 1 kabel 0 dan 1 kabel arde. Jadi di sini ada 4. Oke. Bisa teman-teman lihat sana ada 2 warna merah atau 2 kabel fasa. Oke. Ini sudah mulai gelap, makanya saya pasang senternya. Ada 2 kabel merah berarti 2 kabel fasa. Dan 2 kabel biru, 1 untuk netral, 1 untuk arde. Oke, seharusnya untuk arde warna kabelnya kuning strap hijau ya, tapi karena untuk menghemat anggaran saya pakai kabel biru saja. Kebetulan kabel biru masih banyak yang tersisa. Coba dibayangkan kalau seandainya kita beli satu kabel lagi untuk arde, itu sudah pemborosan ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya tidak sesuai puil, bukan berarti tidak mengikuti puil yang ada, tapi hanya untuk menghemat kabelnya saja. Daripada kabel birunya yang tersisa banyak tidak terpakai, mending digunakan untuk arde saja. Oke. Jadi untuk grup 1 berakhirnya di sini ya teman-teman. Karena jalur untuk grup 1 saya rencananya dari sana sampai sana langsung terhubung ke belakang. Sudah tidak melalui
tengah ini lagi. Jadi yang dari jalur yang di tengah ini hanya ada isi untuk grup 2, ruangan sebelah kiri. Karena ruangan sebelah kanan saya sudah langsung dari sana. Karena menurut perhitungan saya lebih menghemat pipa serta kabelnya. Oke. Jadi di dalam kabel ini ya sudah pasti ada 3 ya. Fasa, netral, dan arde. Oke. Nah, terus yang ke kabel ini karena sudah tinggal satu grup yang di sini, jadi ada hanya 3 kabel, fasa, netral, dan arde. Oke. Ya, untuk yang di ujung sana karena jalurnya untuk stop kontak semua, tidak perlu lagi saya jelaskan sampai di sana karena prinsipnya sama saja seperti yang saya jelaskan pada bagian pertama sana yang menuju ke stop kontak sana. Karena untuk ke stop kontak itu umumnya hanya 3 kabel kalau pakai arde. Kalau tidak pakai arde 2 kabel saja. Jadi gampang sekali. Oke. Jadi saya akan fokus saja pada jaringan untuk lampu. Karena kalau ke lampu bagi yang baru-baru belajar seperti saya harus berpikir keras. Artinya ada kabel yang misalnya mau ke sana, tapi ada juga kabel yang akan balik, misalnya menuju ke lampu. Sementara kalau untuk ke stop kontak itu gampang saja, karena dia kalau sudah menuju ke satu arah dia tidak akan kembali lagi. Berbeda dengan pemasangan saklar dan lampu-lampu. Jadi kita harus punya perhitungan yang tepat agar supaya tidak, istilahnya tidak 2 kali kerja. Jadi seharusnya di sini kita misalnya sudah isi 3 kabel, tapi karena kita tidak perhitungkan untuk ke lampu, kita lupa untuk 1 kabelnya lagi. Jadi kita isi lagi. Itu kan sudah tidak menghemat waktu. Oke, teman-teman. Sebelum lanjut, mohon maaf karena medannya terlalu sempit atau ruang geraknya tergolong sulit, jadi dalam penjelasannya mungkin masih berantakan, tapi saya berharap teman-teman bisa memahami ya, agar supaya apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sekarang kita fokus saja pada jalur instalasi untuk lampu. Karena kalau untuk stop kontak sudah tahu pasti hanya memiliki 3 kabel jika memakai arde dan 2 kabel jika tidak memakai arde. Oke. Jadi yang dari MCB ke sini dulu ya. Karena ini ada jalur untuk ke lampu. Jadi untuk ke lampu sudah kita ketahui hanya memiliki 2 kabel saja. Oke, jadi dari jalur utamanya, karena di sini masih ada 2 grup, makanya 2 kabel untuk grup 1 dan grup 2, 1 kabel untuk netral. Jadi ada 3 kabel ya, yang dari ujung sana menuju ke sini. Oke, jadi untuk 0 dipotong karena akan disambung pada lampu.
Ini cara untuk menghemat ya, daripada nolnya nanti teman-teman sambung pada bagian sini. Nah, ini sudah membuang-buang kabel namanya. Jadi makanya untuk nolnya diputus di sini, agar supaya satunya disambung untuk ke lampu dan satunya lagi untuk melanjutkan ke jalur selanjutnya. Oke. Nah, jadi sekali lagi yang di kabel sini ada dua kabel untuk fasa grup, dua kabel fasa untuk grup 2 dan grup 4, satu kabel 0 dan satu kabel fasa untuk ke lampu, ya kan? Jadi ke sini ada 4 kabel, dari sini ada 4 kabel. Coba kita lihat. Ya, 3 kabel fasa dan satu kabel 0. Jadi 2 kabel fasa untuk grup 2 dan grup 4 dan satu kabel fasa untuk lampu. Oke, jadi di sini rencananya juga akan dipasang 5 lampu. 1 lampu utama dan 4 lampu downlight. Tapi masih bertahap. Jadi untuk sementara baru dipasang lampu utamanya. Oke, jadi yang di bawah sini dia menuju ke close. Di sini ada 2 close. Di sini akan dipasangkan satu saklar seri dan satu saklar tunggal. Saklar tunggal untuk lampu utama dan saklar seri untuk 2 lampu yang terhubung paralel, sudut sana dan sudut sini, dan satunya lagi untuk sudut sini dan sudut sini. Oke. Berarti yang turun ke bawah fasa untuk ke saklar, fasa masuk untuk ke saklar, fasa keluar untuk lampu ini, fasa keluar untuk lampu downlight yang sudut bagian sana, dan fasa keluar untuk sudut bagian sini. Jadi ada 4 kabel fasa. Ingat ya, kalau yang menuju ke saklar itu hanya kabel fasa, tidak ada kabel 0. Oke. Jadi seharusnya yang terisi di pipa ini ada 4 kabel, 1 fasa masuk dan 3 fasa keluar. Oke. Tapi pada saat ini baru dipakai 1 lampu utama untuk lampu utama saja, makanya hanya 1 fasa masuk dan 1 fasa keluar. Jadi ada 2 kabel. Kita lihat. Nah, di situ yang ke bawah ada banyak, malah ada kabel biru lagi. Oke, jadi untuk ruangan ini tersambung dengan kamar ini, ruangan kamar ini. Nah, jadi saya tidak menggali beton yang ada di sini menuju ke saklar sana, maksud ke close. Jadi di sini ada 2 close, 1 untuk stop kontak dan 1 untuk saklar tunggal. Nah, jadi saya hanya menggali di sini saja. Terus dari sini saya bor tembus ke sini. Nah, jadi untuk di dalam sini tidak ada pipa ya. Jalur kabelnya
saya nebeng di pipa yang ini saja. Oke, jadi tadi kita ingat ada satu fasa masuk dan satu fasa keluar untuk lampu utama ini. Berarti sudah dua ya. Kemudian, nah oke, ini juga ada dua grup. Karena seperti yang saya bilang, ruangan bagian ini berbeda grupnya dengan ruangan sebelah ini. Jadi yang sebelah ini grup 2 dan sebelah ini grup 4. Oke, jadi di sini ada ke pipa ini ada masuk dua kabel fasa grup 2 dan grup 4. Oke, kita mulai lagi. Jadi yang sebelah sini dulu tadi saya sudah bilang grup 4 masuk dan keluar untuk ke lampu. Oke. Dan yang grup 2 masuk menuju ke sini. Sudah tidak kelihatan ya. Di sana ada kabel keluar ya, yang di tas di tiang warna merah. Oke. Terus grup fasa grup 2 masuk, kemudian fasa keluar untuk ke lampu di kamar ini, dan 0 untuk stop kontak. Oke, jadi ada 5 kabel, 4 kabel fasa dan 1 kabel 0. Berarti ada 4 kabel warna merah dan 1 kabel warna biru. Coba kita cek. Jadi begitu ya cara untuk menentukan jumlah kabel yang harus tersambung di dalam pipa. Oke, mari kita lihat. Jadi ada 4 kabel merah. Coba teman-teman hitung sana. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 dan 1 kabel biru. Oke, cukup jelas ya. Nah, berarti karena sini dua grupnya masuk ke pipa masuk ke pipa untuk ke close di bawah. Berarti dua grupnya dipotong di sini. Oke. Ini saya sudah kasih penanda agar supaya dalam penyambungannya nanti lebih memudahkan. Ya, coba kita lihat. Jadi, nah di sini saya sudah tulis grup 3 dan grup 4. Oh maaf ya teman-teman, jadi yang tadi untuk grup 1-2 itu untuk stop kontak, dan grup 3-4 untuk lampu. Tadi kan saya bilang, kita lihat supaya lebih memudahkan, saya sudah kasih penanda. Ini grup 3 masuk ke bawah, dari sini sambung ke bawah, dari pipa sini sambung ke bawah, dan yang akan terus ke jalur selanjutnya. Grup 3 masuk, grup 4 masuk, kemudian di sini saya sudah tulis lampu ruang tengah atau ruang yang ini, kemudian yang ini lampu kamar ya. Oke, jadi yang dari sini ada 4 kabel, 3 kabel merah dan 1 kabel biru. Yang ke bawah ada 5 kabel, 4 kabel merah, 1 kabel biru. Dan yang ke sini kita lanjut ke sini. Jadi dalam pipa sini ada 2 kabel fasa untuk grup 3 dan grup 4. Terus
Oke, dua kabel fasa untuk grup 3 dan grup 4, satu kabel fasa yang akan menuju ke lampu yang ini. Nah, dan seharusnya satu kabel 0 ya, tapi kenapa ini ada dua? Oke, jadi untuk 0 yang menuju ke stop kontak sini, yang menuju ke dalam pipa ini, saya sambungnya dari sini. Tujuannya agar supaya mengurangi jumlah sambungan yang ada di kotak sambungan ini, yang di T2. Bayangkan di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. Jika kalau ditambah ini nanti 5. Seandainya lampu downlight-nya akan dipasang, nanti akan tertambah 2 sambungan lagi, ya kan? Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 sambungan. Nah, sudah terlalu banyak. Jadi saya pisahkan untuk kabel 0-nya, saya sambung ke sini, menjaga-jaga saja seandainya isolasi yang akan dibungkus pada sambungan dia karena dimakan usia dia terlepas dan kontak langsung dengan netral, itu bisa korsleting atau bisa hubung singkat ya. Jadi saya memutuskan untuk sambung di sini saja agar supaya sambungan untuk fasanya di tempat lain dan sambungan untuk netralnya di tempat lain. Oke, jadi itulah mengapa di sini ada dua kabel supaya teman-teman tidak bingung. Kan seharusnya dari pipa utama ini hanya satu saja kabel biru, tapi ini sudah dua. Itu saya sudah jelaskan tadi. Oke, jadi ada 4. Satu dari kabel utama, yang satu untuk ke stop kontak yang di kamar, yang satu untuk jalur selanjutnya, dan yang satu lagi untuk ke lampu. Oke, karena dari T2 ini akan masih akan melanjut ke jalur selanjutnya sampai di belakang sana. Ini sudah sampai di tengah ya. Jadi di bagian pipa sini ada 3 kabel. 2 kabel fasa untuk grup 3 dan grup 4, dan kabel netral atau kabel 0. Oke, kita lanjut ke belakang. Ya, yang ini untuk jalur grup 2 untuk stop kontak. Ini sudah terus seperti yang sudah saya bilang tadi. Untuk jalur stop kontak sudah tidak akan dibahas lagi karena sudah pasti kabel yang di dalam itu hanya terdapat 3 kabel atau 2 kabel kalau tidak memakai arde. Oke, kita langsung ke kotak sambung atau ke T2 yang ini. Nah, jadi ini yang dari jalur utama, 2 kabel fasa untuk grup 3 dan grup 4, dan kabel netral. Di sini saya sudah kasih tanda agar supaya lebih memudahkan ya. Ini grup 3 dan ini grup 4. Oke, jadi grup 3 akan ke kanan, grup 4 akan ke kiri. Grup 3 akan ke sana dan grup 4 akan ke sana. Oke, kita mulai dari grup 3 dulu. Jadi untuk kabel utamanya hanya fasa dan 0, grup 3. Jadi untuk pembagian grupnya berakhir di sini ya. Grup 3 ke sana, grup 4 ke sana. Jadi hanya 2 kabel untuk ke grup masing-masing. Oke.
Oke, jadi nanti ini akan begini. Kemudian ini akan begini. Dan untuk birunya dihubung sekaligus, dihubung semua. Oke. Kita ke grup 3 dulu. Oke. Di sini akan dipasang, di sini ada 2 close, yang di bawah sana ada 2 close. Rencananya akan dipasang 2 saklar seri. Jadi ada 4 titik lampu yang akan dinyalakan. Yang pertama, jadi ini dapur karena ruangannya hampir 6 meter, makanya saya akan pasang 2 titik lampu untuk dapur. Jadi ini akan difungsikan masing-masing. Kenapa tidak sekaligus? Agar supaya untuk menghemat energi listrik. Jadi jikalau diperlukan akan dinyalakan dua-dua. Tapi kalau hanya untuk standby, hanya untuk yang penting bagian belakangnya terang, hanya pakai 1 lampu saja. Oke, jadi ada 2 saklar seri. Jadi normalnya akan menyalakan 4 lampu. Yang pertama untuk lampu 1 yang di sini, yang kedua di sana, yang ketiga di balik dinding ini atau di bagian belakang untuk penerangan di bagian belakang, dan yang keempat rencananya di bagian samping akan dipasangkan 1 titik lampu. Rencananya akan dipasang lampu sorot ya dari di sebelah kanan ini. Oke. Jadi yang ke bawah sini sekali lagi ada 2 close, yaitu 2 yang akan dipasangkan 2 saklar seri. Berarti yang masuk ke pipa di bawah ini yaitu fasa masuk, fasa keluar untuk lampu 1, fasa keluar untuk lampu 2, fasa keluar untuk lampu 3, dan fasa keluar untuk lampu 4. Jadi yang ke bawah ini ada 5 kabel fasa, 5 kabel untuk fasa. Berarti ada 5 kabel warna merah. Oke, kita lihat. Ini ada di sini baru 4 ya. Karena yang untuk ke sana belum dipasangkan, nantinya akan ditambahkan. Jadi yang ke bawah sini ada 5 ya teman-teman, yang menuju ke close sana. 1 masuk, 4 keluar. Oke, ini gampang saja. Kalau sudah di sini sudah gampang karena sudah tidak ada pembagian grupnya, dan ini sudah rangkaian terakhir. Tidak ada percabangan lagi dari sini. Sudah tidak ada percabangan lagi untuk ke sana. Oke, jadi 1 kabel fasa dari sumber untuk masuk ke saklar. Kemudian di sini ada 2 kabel, 2, 3 kabel dari saklar. Jadi yang 1 untuk lampu ini, yang 1 untuk lampu ini, dan 1 untuk yang di bagian belakang di balik dinding ini. Oke. Berarti di sini juga ada 3. Iya. Ini untuk lampu 1, ini untuk lampu 2, ini untuk lampu 3 dan netral.
Oke, jadi yang ke jalur sini ada 4 kabel, nanti akan terbagi di bagian teros, itu yang teros sana. Jadi yang ke sana ada 2 kabel, satu langsung ke V-tank di bawah, satunya lagi yang dari sana, dan yang terakhir menuju ke belakang. Oke, jadi kalau untuk lampu sudah saya jelaskan tadi, gampang saja ya, hanya terdapat 2 kabel saja, itu kabel fasa dan kabel 0. Oke, sekarang kita ke grup 4. Nah, jadi ke grup 4 juga hanya 2 kabel ya, 2 kabel sumber fasa dan sumber 0. Oke. Oke, jadi yang ini adalah jalur untuk grup 2 untuk ke stop kontak. Di sini terhubung yang dari sana, ini yang untuk jalur utamanya ya. Jadi yang satu ini akan ke sini, dan yang satu lagi menuju ke nantinya di dinding sini yang dekat pipa paralon sana. Dan untuk jalur ini adalah jalur untuk lampu di WC 1 dan WC 2 sekaligus kamar mandi. Oke. Jadi di tedos ini birunya dipotong atau nolnya, kabel nolnya dipotong karena di sini akan terhubung dengan lampu ke WC 1, dan selanjutnya berarti di sini sudah ada 3 kabel, 1 kabel fasa, 1 kabel 0, dan 1 kabel yang keluar dari saklar menuju ke lampu. Kemudian sampai ke sini ya. Jadi untuk ke sini rencananya akan disambungkan 1 saklar seri dan 1 stop kontak dengan grup masing-masing. Untuk ke stop kontak ambil dari grup 2, sementara yang ke saklar ambil dari grup 4. Oke, karena di sini saya belum gali, rencananya saya akan pasang penerangannya dulu agar supaya dalam pekerjaannya ada pencahayaan, karena kalau tinggal sambung sudah gampang. Yang penting sebagiannya sudah terpasang instalasinya dulu ya. Jadi seharusnya sudah semua bagian untuk semua titik sudah terdapat pipanya ya. Tapi karena pekerjaan instalasi ini adalah untuk tempat tinggal orang tua saya, makanya saya tidak langsung sekaligus, tidak seperti pekerjaan borongan ya. Makanya di saat nanti saya ada waktu baru saya kerjakan. Ditambah dengan kesibukan saya, makanya ada beberapa titik yang belum saya gali. Hanya 2 titik saja, bagian di sini dan di depan ruang tamu yang di sudut sebelah sana.
Di sana saya belum gali juga untuk stop kontak. Oke, jadi ke pipa sini ada 3 kabel ya, yang dari sini 2 kabel fasa, 1 sumbernya, yang 1 untuk ke lampu, serta kabel netral. Jadi ada 3 di sini ya. Oke, nanti sampai di close sana, jadi dari close sana yang ke lampu, menuju ke lampu ada 2 kabel, dan yang nantinya akan menuju ke saklar ada 3 kabel fasa, yaitu 1 masuk, 1 fasa masuk, dan 2 fasa keluar, 1 untuk WC kamar mandi 1 dan 1 untuk yang kedua. Itu diambil dari grup 4. Kemudian untuk yang ke stop kontak akan diambil dari jalur atau grup 2. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin sekian dulu apa yang boleh saya bagikan di saat ini. Mohon maaf apabila kalimatnya kurang jelas atau bahasanya kurang dimengerti, serta ada bagian-bagian yang terlewatkan. Dan jikalau ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa di kolom komentar, dan apa yang saya ketahui dan apa yang bisa saya jawab, saya akan bantu. Di sana kita bisa saling tukar pendapat, tukar ilmu, dan saling berbagi pengalaman. Oke teman-teman, jikalau ada pertanyaan, kita bisa saling sharing di kolom komentar. Oke, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jikalau video ini bermanfaat, mohon dukungan dari teman-teman sekalian agar supaya jika channel ini berkembang, saya juga akan sangat termotivasi untuk membuat video-video tutorial ataupun hal-hal yang bisa saya bagikan di channel ini. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih.